Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Curi motor belasan kali, komplotan curanmor ditangkap polisi. Kejati Banten didesak tetapkan tersangka kasus Situ Rancagede. Belum melunasi ONH, ratusan calon jamaah haji Tangerang gagal berangkat. Anggota Polsek Carenang menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat persembunyian para pelaku curanmor di Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Di lokasi ini, polisi menangkap 3 orang pelaku yang merupakan satu komplotan. Polisi menggeledah menemukan barang bukti berupa kunci letter T, plat nomor, dan senjata tajam yang biasa digunakan pelaku saat mencuri. Selain pelaku pencurian, polisi juga menangkap 3 pelaku penadah barang hasil curian yang ditangkap di Kabupaten Lebak. 10 motor hasil kejahatan berhasil disita petugas. Komplotan ini sudah lebih dari 10 kali mencuri motor di wilayah Kabupaten Serang dan Tangerang. Modus yang digunakan yakni dengan merusak lubang kunci menggunakan kunci letter T. Tidak hanya di area parkir, komplotan ini juga tidak ragu mengambil sepeda motor yang berada di dalam rumah setelah merusak pintu dan jendela. Kami bisa mengungkap jaringan tersebut dan mengamankan 3 pelaku serta 3 penadah dengan barang bukti sebanyak 10 unit kendaraan bermotor, kemudian alat yang digunakan kunci T, kemudian senjata tajam, dan ini ada surat kendaraan bermotor milik korban. Salah satu korban tidak menyangka sepeda motor yang dicuri pelaku bisa kembali ditemukan. Bisa cerita? Saat hilang motor itu posisi ada di rumah. Di parkiran mana? Enggak, di depan rumah. Di depan rumah ya. Jam berapa itu? Jam kurang lebih jam 3 malam. Para pelaku pencurian akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Sejumlah siswa di Kota Serang kembali mendapatkan bantuan dari program Indonesia Pintar atau PIP. Pencairan bantuan untuk siswa sekolah dasar dan siswa sekolah menengah pertama dilakukan di salah satu bank swasta di Kota Serang. Sejumlah siswa yang ditemani orang tua mereka tampak antusias untuk mencairkan dana PIP sehingga antrian panjang pun terjadi. Sejak pagi hari, mereka sudah berada di depan bank yang menjadi tempat pencairan dana PIP. Menurut orang tua siswa, tempat pencairan dana PIP bisa dilakukan di 2 lokasi, namun keduanya penuh dan sudah terjadi antrian panjang. Bahkan banyak di antara mereka datang secara berkelompok dengan menggunakan kendaraan jenis pick-up. Salah satu orang tua murid asal Ciomas sudah menunggu hampir 3 jam untuk menunggu pencairan sampai selesai. Dalam program ini, 1 orang siswa mendapatkan bantuan sebesar Rp450.000 per tahun. Dari 3 jaman, dari jam 8. Dari jam 8? Iya. Ini dari SD mana, Bu? SD Pondok Kauru. Pondok Kauru? Iya, Ciomas. Dari Ciomas? Iya. Oh, ini dari Ciomas ke sini udah berapa jam, Bu, berangkat? Sejam. 1 jam? Iya. Pencairannya berapa sih, Bu? Ini 4,5. 4,5? Iya. Orang tua murid mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan ini karena bisa digunakan untuk membeli kebutuhan sekolah. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Usai dikalahkan tuan rumah Cina dalam partai final, atlet tim bulu tangkis Uber dan Thomas tiba di tanah air melalui pintu VIP Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Setibanya di bandara, rombongan yang baru saja menyelesaikan pertandingan di High Tech Zone Sports Center, Chengdu, Cina, langsung disambut meriah sejumlah pecinta bulu tangkis.
Kedatangan tim Uber dan Thomas Indonesia juga langsung disambut Wakil Ketua Sekjen Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia dan Menteri Olahraga dengan pengalungan bunga. Walaupun menduduki runner-up usai dikalahkan Cina, tim bulu tangkis Uber Indonesia mampu menorehkan prestasi yang maksimal karena sudah 16 tahun tidak pernah berhasil menembus babak final. Dalam pertandingan partai final, tim Uber Indonesia takluk di tangan tim Uber Cina 0-3, sedangkan tim Thomas Indonesia juga dikalahkan tim tuan rumah Cina dengan skor 1-3. Meski gagal membawa piala Thomas dan Uber, namun perjuangan para atlet sudah sangat maksimal. Apa yang kita capai di Thomas dan Uber Cup tahun ini, tahun 2024, adalah bagian dari perjalanan panjang. Capaian runner-up kali ini harus kita syukuri dan sudah semestinya tidak memadamkan api semangat kita untuk berjuang dengan terus melakukan evaluasi untuk bangkit lebih baik lagi di pertempuran berikutnya di masa yang akan datang. Setelah Piala Thomas dan Uber, Menpora berpesan kepada para atlet untuk mempersiapkan diri untuk ajang Olimpiade Paris. Sangat bangga dengan perolehan tim Uber yang setelah 16 tahun puasa di final, kemarin akhirnya menorehkan sejarah kembali ke final, terutama dan juga tim Thomas yang sudah 3 kali berturut-turut selalu ada di final. Dan kita berharap puncaknya nanti di Olimpiade. Siap nggak? Siap bikin sejarah lagi? Tambah medali masih Olimpiade? Itu yang paling penting. Fajar Alfian yang merupakan kapten tim Piala Thomas mengapresiasi perjuangan seluruh atlet yang sudah tampil maksimal. Piala Thomas adalah piala yang sangat bergengsi, dan jujur juga dari pertama saya ditunjuk menjadi kapten suatu rasa teman-teman kepada saya sangat luar biasa, dan juga biasanya di Thomas selalu ada sosok seperti Hendra Hasan, Kevin Marcus yang ada menjadi panutan kami, tapi sekarang saya sebagai di sini ditunjuk sebagai kapten dan juga dibantu sama Rian, Ginting dan Jonathan untuk mendampingi teman-teman yang bisa dibilang junior semua. Setelah beristirahat, para atlet juga akan mempersiapkan diri untuk tampil di ajang Olimpiade Paris. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.